Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the English class. How are you today? Hope that all of you and your family are in the good condition. Okay, before we start the material today, I just want to remind you, don't forget to checklist your attendance. And then now let's say tasmiyah together. Bismillahirrahmanirrahim. Again, today I'd like to give you the explanation about today's activity. The first is review the example of job vacancy and the application given on the last meeting class. And then the second, you have to watch the video of the material, this video, and then do the exercise carefully, the last. Oke, jadi aktivitas kita, kegiatan kita hari ini yang pertama adalah kalian mereview contoh iklan lowongan pekerjaan dan juga surat lamaran kerja yang sudah saya berikan pekan lalu. Nanti akan kita bahas lagi sekilas. Kemudian yang kedua adalah menonton atau melihat video penjelasan ini. Kemudian yang selanjutnya nanti setelah ini adalah mengerjakan latihan dengan teliti. Jadi harapannya kalian mengerjakan exercise sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dan exercise-nya akan saya jelaskan di sini, nanti juga bisa kalian lihat di link yang ada di Edufikri, yaitu bagian writing assignment atau penugasan terkait dengan menulis surat lamaran kerja. Jadi nanti bunyi latihannya adalah create an application letter based on the job vacancy given. Buatlah surat lamaran kerja berdasarkan iklan yang diberikan. Nanti akan ada 5 iklan yang saya sertakan di sana. Kalian harus memilih salah satu dari iklan tersebut. Jadi tidak boleh mengambil iklan dari sumber yang lain. Nanti ada kodenya mulai dari job vacancy A, B, C, D, and the last E ya. Jadi nanti ada iklan lamaran kerja A, B, C, D, dan E. And then next yang selanjutnya adalah tentang rules ya. Jadi peraturan dari penugasan ini. Ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan lagi ya. Kenapa kemudian saya sertai dengan video rekaman, tidak hanya sekedar tulisan saja, karena biasanya ada beberapa pertanyaan jika yang saya sampaikan hanya penugasan dalam bentuk tulisan begitu ya. Jadi harapannya ini nanti bisa memperjelas kalian dalam mengerjakan tugas dan tidak ada miskom ya, tidak ada miskomunikasi. Jadi kalian melaksanakan atau mengerjakan tugas sesuai dengan rules atau aturan yang ada di situ. Oke, kita mulai dari the first rules ya. Jadi yang pertama yang saya cetak tebal itu berarti harus diperhatikan ya, karena biasanya ada beberapa yang tidak diindahkan di sini. Oke, yang pertama, cover letter or application letter must be handwritten. Jadi surat lamaran kerja, cover letter itu nama lain ya dari surat lamaran kerja, harus ditulis tangan. Di sini ini penting sekali ya, di nomor 1 harus ditulis tangan. Jadi tidak boleh diketik. Apapun yang terjadi harus ditulis tangan. Jadi nanti bentuknya adalah foto ya yang dikirimkan ke saya. Kemudian yang kedua, choose one of the 5 job vacancy given. Jadi pilih satu di antara iklan lowongan kerja yang diberikan. Kalian cukup memilih satu saja. Kemudian selanjutnya adalah write job vacancy code on the top of your application letter. Jadi silakan dituliskan kode dari iklan lowongan kerja yang kalian pilih pada bagian atas surat lamaran kerja kalian yang nantinya kalian tulis. Jadi silakan diberi jadi tidak perlu digambar ulang ya iklannya, karena iklannya nanti bentuknya bervariasi. Jadi kalian cukup menuliskan job vacancy C misalnya. Jadi nanti surat lamaran kerja itu berdasarkan pada iklan lamaran kerja yang dimaksud. Sehingga saya bisa mensinkronkan antara surat lamaran kerja yang kalian buat dengan iklan lamaran kerja yang ada. Kemudian selanjutnya, give top 10 vocabularies used in your letter followed by the Indonesian meaning. Tulis 10 kosakata pilihan yang terdapat dalam surat lamaran kerja beserta terjemahan bahasa Indonesianya. Nanti saya beri contoh. Jadi kita
kemarin telah mempelajari beberapa kosakata yang berkaitan dengan surat lamaran kerja. Nah, nanti kosakata yang kalian gunakan dalam surat lamaran kerja kalian itu kalian pilih 10 ya. 10 itu terserah kalian, boleh vocab apapun, tapi harapannya vocab yang penting ya, yang biasanya memang ada di surat lamaran kerja. Nanti saya beri contohnya. Kemudian vocab itu kalian tulis di bawah surat lamaran kerja kalian. Kalau memungkinkan 1 halaman, ditulis 1 halaman tidak apa-apa. Kalau tidak memungkinkan berarti dibuat halaman baru yang berisi 10 vocab bahasa Inggris beserta terjemahannya. Kemudian yang selanjutnya, nomor 5, don't forget to submit the picture of your work in Edufikri ya. Jadi jangan lupa untuk disubmit ya, karena beberapa pengalaman yang dulu itu hanya sampai di draft saja, tidak disubmit. Jadi ketika mau ngoreksi itu agak kesulitan begitu nggih. Jadi minta tolong nanti jangan lupa untuk disubmit. And then the most important, ya ini yang paling penting juga, make sure that your work is really yours ya. Jadi pastikan bahwa kalian mengerjakan tugas kalian sendiri, bahwa itu benar-benar adalah pekerjaan yang kalian buat. Kemudian untuk selanjutnya, nah sekarang kita akan masuk ke contoh ya yang kemarin sudah saya berikan. Nah, bisa kalian ingat-ingat kembali yang sudah pernah membuka, yang belum berarti sekalian saja saya jelaskan di sini. Kemarin saya memberikan iklan lowongan kerja ini ya, job vacancy, di mana di sana posisi yang ditawarkan adalah accounting staff akuntansi. Kemudian ada requirement-nya ya, persyaratannya. Yang nomor 1 male or female, jadi boleh laki-laki, boleh perempuan. Kemudian usia maksimalnya 25 years old ya, 25 tahun. Kemudian lulusannya adalah S1 di bidang accounting ya, akuntansi. Kemudian with GPA ya, GPA itu adalah grade point average ya. Kalau di bahasa Indonesia berarti IPK ya, indeks prestasi kumulatif. Biasanya mahasiswa itu nilainya pakainya IPK dengan maksimal IPK 4,0 ya. Jadi di sana minimal 3,0 ya dari universitas yang reputable gitu ya. Kemudian syarat yang keempat adalah memiliki kemampuan yang bagus ya dalam bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya yang kelima, menguasai, jadi proficient itu sama kayak ability ya, bisa mampu atau menguasai Microsoft Office, baik itu Word, Excel maupun PowerPoint. Dan syarat keenam adalah memiliki 1 until 2 years, jadi 1 atau 2 tahun pengalaman. Tapi terutama dalam bidang perhotelan ataupun perusahaan-perusahaan publik lainnya begitu ya. Kemudian yang ketujuh, nah ini ya, tadi di sana nomor 2 itu S1 dengan IPK minimal 3,0, tapi yang nomor 7 itu ada fresh graduate with. Jadi ketika mungkin secara pengalaman kerja yang disyaratkan di nomor 6 belum terpenuhi, itu karena di sini fresh graduate berarti boleh lulusan yang baru saja lulus, tapi kemudian ada persyaratan IPK-nya minimal 3,25 begitu ya. Nah, itu beberapa persyaratan. Kemudian di sana juga disertakan alamatnya ya, alamat di mana kalian harus mengirimkan surat lamaran kerja itu. Ketika memang tidak disebutkan nama orangnya, kalau dalam contoh kemarin kan ada nama orangnya gitu ya. Kalau memang tidak disebutkan nama orangnya, berarti cukup menggunakan misalnya kalau di contoh nanti ada ini ya, research. Jadi bidang SDM-nya begitu ya, HRD-nya. Nanti boleh seperti itu, tidak harus menggunakan nama yang dituju. Tapi ketika kalian mau mengarang namanya, juga tidak apa-apa ya. Jadi nanti ada hal-hal yang memang boleh kalian karang sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke surat lamaran kerjanya. Ya, kalian bisa mengikuti yang telah kita pelajari sebelumnya ya, ada bagian-bagiannya. Bagian-bagian yang penting itu harus ada, seperti yang pertama kita mulai dari alamat kalian ya, Jalan Pabelan 1, Pabelan Mungkit Magelang misalnya, atau ini boleh dikarang juga ya, boleh terserah kalian.
alamatnya di mana, kemudian ada tanggalnya. Tanggal nanti juga tidak harus sesuai ya, ketika pun nanti di iklannya ada 2014, nanti kalian bikin 2020 tidak apa-apa, mengenai tanggal tidak begitu saya permasalahkan. Kemudian yang dituju, nah di sini ada ya, Resources Department Manager, kemudian alamat yang dituju ya, Jalan Jakarta Indah, Jakarta. Kemudian di sini ada sapaan ya, ada salutation-nya, ada Dear Sir. Diberi nama juga tidak apa-apa. Kemudian paragraf pertama, nah ini ya, I wish to apply bla bla bla, bisa kalian baca sendiri. Nah, di sini yang penting adalah posisi yang ditawarkan harus match ya. Nanti jangan sampai tadi iklannya apa, kalian kemudian melamarnya apa gitu ya. Kalau tadi accounting staff, di sini juga cocok begitu ya. Kemudian yang selanjutnya paragraf kedua, nah ini sudah mulai masuk ya ke persyaratan. Jadi kalian penuhi di sini. Yang saya cetak tebal dan berwarna biru itu adalah poin-poinnya ya. Yang pertama adalah pengalaman tadi yang diminta. Makanya di sini kalian juga sertakan pengalaman. I have over one experience. Jadi sudah memiliki 1 tahun pengalaman ya di perusahaan bla bla bla. Selanjutnya di sana di kalimat yang selanjutnya ada my computer skills. Jadi kemampuan komputer, karena tadi juga disyaratkan menguasai Word dan sebagainya ya, maka di sini disampaikan bahwa kemampuan komputer saya sangat bagus begitu ya. Kemudian juga ada I have an excellent record as a reliable. Reliable itu artinya dapat diandalkan ya. Jadi menyampaikan bahwa saya dapat diandalkan dan adalah karyawan yang produktif begitu ya. Ini menyampaikan kelebihan yang dimiliki. Lalu di paragraf ini ditutup dengan pernyataan bahwa mampu dalam bahasa Inggris ya, good proficiency, berarti memiliki kemampuan yang baik dalam bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya ini sudah menyampaikan tentang I am looking for a new challenge. Jadi alasan kenapa kemudian kita melamar ke perusahaan tersebut ya, karena kita menginginkan sebuah tantangan baru begitu ya. Jadi bukan karena di PHK dari perusahaan lama atau bukan karena alasan-alasan yang lain begitu. Kemudian selanjutnya, paragraf selanjutnya yang terakhir ini sudah mulai paragraf penutup ya. Jadi nanti kalian boleh bikin yang mulai dari yang sederhana, tapi kalau sudah bisa mengembangkan sendiri itu lebih baik. Kemudian paragraf terakhir dicantumkan di sini adalah lampiran ya. Jadi for detail, untuk lebih jelasnya, kurang lebih begitu ya. I enclosed my bla bla bla. Jadi apa-apa saja yang dilampirkan. Kalau di sini ada CV ya, kurikulum vitae berisi biodata diri, karena tadi diminta usianya maksimal berapa tahun, nanti dijelaskan di CV ini selengkapnya. Jadi tidak dituliskan di sini ya. Kan ada model surat lamaran kerja yang kemudian di bawah ini saya nama, kemudian tempat tanggal lahir dan sebagainya, tapi ini cukup untuk dilampirkan di CV saja. Kemudian ada academic transcript ya, itu adalah transkrip nilai. Jadi nanti di sini membuktikan bahwa kita memiliki IPK tadi yang diinginkan kan minimal kalau sudah berpengalaman kerja itu 3,0. Nah, nanti bisa dibuktikan dengan nilai ya yang tercantum di transkrip nilai akademik begitu. Lalu selanjutnya ini ya ditutup dengan ini, hopefully I may have the opportunity of proving my capability by being granted an interview. Jadi intinya saya berharap saya bisa membuktikan kemampuan saya dengan diundang untuk interview. Kemudian penutupnya yang sederhana saja boleh ya, seperti ini ya, sincerely yours Mujahidah Sholihah. Jangan lupa membubuhkan tanda tangan ya nanti di surat lamaran kerja kalian beserta nama terang. Jadi nanti bentuknya seperti ini, bedanya hanya kalau ini diketik nanti kalian wajib ditulis tangan. Kemudian selanjutnya yang saya maksud dengan 10 vocab. Nah, di sini saya contohkan juga ya 10 vocab pilihan yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan di atas. Jadi semua vocab ini harus ada di surat lamaran kerja kalian. Kalau tidak ada jangan ditulis begitu ya. Saya ambil 10 vocab yang saya pilih ya. Pertama ada apply, artinya melamar. Kemarin juga di vocab yang saya berikan sudah ada. Kemudian ada pengalaman, kemudian dapat diandalkan, dan terakhir adalah
capability, kemampuan semua ke-10-nya ini ada di surat lamaran kerja yang tadi dicontohkan di atas. Jadi nanti kalian pun harus membuat 10 vocab untuk melengkapi tugas ini begitu ya. Jadi tidak boleh hanya berhenti di surat lamaran kerja saja. Itu untuk tugas hari ini, semoga saja bisa langsung kalian kerjakan hari ini ya. Jadi nanti bisa langsung disubmit, tapi ketika pun belum bisa, ada waktu 1 pekan ya. 1 pekan itu berarti untuk pekan depan itu kemungkinan kita sudah tidak membahas materi ini lagi ya. Bisa jadi kita akan memulai materi yang baru karena memang siklus untuk surat lamaran kerja ini sudah selesai. Jadi ini penugasan yang terakhir insya Allah terkait dengan surat lamaran kerja. Semoga saja bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Bagi yang kemarin nilainya belum memuaskan ya di soal yang pilihan ganda, mungkin bisa memaksimalkan di sini. Ketika pun kemarin nilainya sudah bagus, ini juga tetap harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Begitu, nanti jika masih ada pertanyaan bisa menghubungi saya di nomor biasa ya. Okay, I think that's all for the explanation today. Sampai di sini dulu. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.